Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Khodim, peserta Sekolah Paralegal Sugni Tumi Pengata yang dilaksanakan pada minggu ini dimulai 24 Agustus 2024. Nah, apa tuh sekolah paralegal ini yang saya ikuti? Yaitu nantinya ketika saya sudah mengikuti sekolah paralegal ini, saya bisa berharap dapat memberikan akses bantuan khususnya hukum kepada masyarakat. Karena apa? Karena seperti kita ketahui di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 kayaknya ya, bahwa seluruh warga negara itu mendapatkan kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang merupakan hak konstitusional warga negara. Jadi saya mengikuti sekolah paralegal ini salah satunya berangkat dari rasa kepedulian dan ingin membantu sesama bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu dalam hal mengakses bantuan hukum. Sehingga paralegal ini yang saya harapkan dengan mengikuti sekolah paralegal di Sugni Tumi Pengata ini, agar saya bisa menjadi salah satu akses ya, bisa menuju ke lembaga bantuan yang lebih lebih komprehensif lagi, entah ke advokasi, entah ke lembaga bantuan hukum atau ke hal-hal yang lain yang bisa membantu akses kepada bantuan hukum kepada masyarakat. Nah, paralegal ini apa yang saya dapatkan dari materi kemarin Sabtu itu, bahwa pendek katanya paralegal ini adalah pembantu ya, atau yang membantu advokat dalam memberikan layanan hukum kepada para kliennya. Nah, paralegal ini tidak begitu saja orang bisa menjadi paralegal, karena diatur bahwa paralegal ini harus mendapatkan pendidikan hukum terlebih dahulu, karena dia akan diajarkan bagaimana menangani kasus-kasus atau tugas-tugas hukum yang nanti akan diberikan kepadanya, sehingga paralegal ini harus mengikuti pelatihan atau sekolah. Nah, hari ini atau kemarin Sabtu sudah dimulai. Saat ini saya mengikuti sekolah paralegal yang diadakan oleh advokat Sugni Tumi Pengata. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga saya dapat memahami apa yang disampaikan dalam materi-materi selanjutnya. Kemudian fungsi-fungsinya ketika nanti saya sudah bisa dinyatakan lulus atau bisa mengikuti pembelajaran ini di sekolah paralegal Bapak Sugni ini, nanti diharapkan saya bisa menjadi fasilitator antar organisasi masyarakat atau entitas kemasyarakatan yang ada ya, karena saya juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan ya, baik di tingkat RT, kelurahan, ataupun bahkan di tingkat kota di Semarang, sehingga saya membutuhkan skill atau keterampilan untuk melakukan komunikasi dan upaya-upaya yang dapat mendukung teraksesnya bantuan-bantuan hukum yang ada, yang tentu dibutuhkan oleh ormas atau masyarakat yang ada. Kemudian paralegal ini diharapkan dapat menjadi agen-agen untuk menyadarkan masyarakat agar masyarakat ini bisa melek hukum dan mampu melakukan analisis sosial, apa yang terjadi, apakah ada gap antara masyarakat dan peraturan yang dilaksanakan, sehingga paralegal bisa menjadi
pemberi advokasi kepada masyarakat, ya. Walaupun paralegal belum atau bukan seorang advokat, tapi kegiatannya ini bisa memberikan advokasi kepada masyarakat, sehingga paralegal juga dapat memberikan mediasi, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, bahkan bisa menjadi inisiator menjalin jaringan advokasi kepada banyak pihak. Nah, paralegal ini yang saya terima pembelajaran Sabtu lalu bahwa paralegal ini ada beberapa jenis, yaitu paralegal di sebuah entitas atau komunitas, kemudian ada paralegal yang berada di LPH atau bantuan hukum yang membantu kasus-kasus di LPH, kemudian paralegal atau staf atau orang yang membantu tugas-tugas yang diarahkan oleh pengacara di sebuah kantor pengacara. Ada lagi paralegal yang ditugaskan karena tugas dari pemerintah atau panitia ad hoc dari pemerintah yang melakukan program-program kepemerintahan, entah di desa, entah di kecamatan, yang menyiapkan segala dokumentasi atau legal staff berhubungan dengan program pemerintah, maka itu dikatakan sebagai paralegal program pemerintah. Kemudian kalau paralegal komunitas ini biasanya concernnya di bantuan masyarakat bawah, ya, petani, orang-orang miskin, anak terlantar, perempuan, atau paralegal yang berbasis kewilayahan, ya. Dan ini nggak digaji paralegal yang seperti ini, ya. Ya, ini dibutuhkan orang-orang yang mempunyai hati yang baik untuk membantu masyarakat. Ya, semoga kita bisa menjadikan sekolah paralegal ini menjadi wadah kita untuk beribadah, ya, membantu masyarakat. Kasus-kasus yang ada di masyarakat seperti HAM atau kasus-kasus di keseharian bisa ditangani atau dibantu oleh paralegal komunitas. Adapun paralegal yang di bantuan hukum adalah juga biasanya sih tidak menerima gaji. Kalaupun menerima gaji juga tidak seberapa, karena sifatnya di lembaga bantuan hukum kepada masyarakat, adalah yang pro bono gitu, ya. Kemudian lain dengan paralegal yang ada di kantor advokat. Paralegal di kantor advokat ini bekerja melakukan tugas-tugasnya dalam bimbingan dan arahan advokat atas kasus-kasus yang diterima oleh klien-klien kantor advokat tersebut. Kemudian yang tadi disinggung di awal, ada paralegal lagi, paralegal program pemerintah yang menjalankan, ya, mereka atau orang-orang paralegal ini bekerja untuk melancarkan, membantu program-program pemerintah agar lancar, ya, tersalurkan, dan program itu dilaksanakan dengan baik atas bantuan paralegal pemerintah ini. Paralegal pemerintah ini digaji oleh pemerintah, entah melalui APBD atau APBN. Tentu isu-isunya ya isu-isu yang terkait dengan program-program pemerintahan tersebut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini atas apa yang telah saya terima dari Sekolah Paralegal pertemuan pertama. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat. Tetap mohon bantuan dan arahan kepada para pengajar, khususnya Bapak Sukni Tomi Pengata. Mudah-mudahan bisa menjadi awal kita berbuat yang baik, dan semoga dimasukkan ke dalam ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.